Baik, selamat sore. Terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan. Perkenalkan, nama saya Davidson Rano dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, Regular B semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, tujuan pembelajaran, yaitu mengetahui definisi dan manfaat proses perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran tenaga kerja. Yang ketiga, mengetahui teknik-teknik peramalan permintaan tenaga kerja. A. Pengertian perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan salah satu aktivitas penting dalam manajemen sumber daya manusia. Aktivitas ini penting karena berperan dalam proses perencanaan strategi sumber daya manusia di dalam organisasi. B. Tujuan perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia penting dilakukan karena dengan proses perencanaan yang baik akan mendukung pencapaian rencana strategi organisasi yang bagus. C. Aspek-aspek perencanaan sumber daya manusia. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam perencanaan SDM yaitu 1. Aspek kuantitas SDM yang tepat. 2. Aspek kualitas SDM yang tepat. 3. Aspek waktu dan posisi yang tepat. 4. Aspek perhatian terhadap tujuan individu maupun tujuan organisasi secara maksimal. 2. Klasifikasi perencanaan sumber daya manusia. 1. Manpower planning merupakan perencanaan tenaga kerja secara menyeluruh pada aspek MSDM. Yang kedua, manpower programming merupakan perencanaan tenaga kerja yang bersifat detail dan merupakan implementasi dari manpower planning. D. Tahapan dalam perencanaan sumber daya manusia. Langkah-langkah proses perencanaan sumber daya manusia. 1. Peramalan permintaan dan ketersediaan tenaga kerja. 2. Peramalan kelebihan ataupun kekurangan tenaga kerja. 3. Sasaran dan rencana strategi. 4. Implementasi. Dan yang kelima, evaluasi. E. Teknik peramalan tenaga kerja. Terdapat 3 teknik peramalan tenaga kerja, yaitu 1. Teknik DLP. 2. Rata-rata bergerak atau moving average. 3. Manajemen forecast. Dan 4. Metode tools of supply. Yang pertama, teknik DLP. Metode DLP adalah metode peramalan atau forecasting yang digunakan untuk meramalkan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan dengan menggunakan pandangan dan kesepakatan dari sekelompok ahli yang berasal dari berbagai bidang kerja atau industri. Langkah-langkah pada metode DLP adalah 1. Pilih fasilitator. 2. Identifikasi para ahli yang diperlukan. Yang ketiga, definisikan masalah. Yang keempat, pertanyaan putaran pertama. Yang kelima, pertanyaan putaran kedua. Yang keenam, pertanyaan putaran ketiga. Dan yang ketujuh, bertindak atas hasilnya. 2. Rata-rata bergerak atau moving average. Rata-rata bergerak atau moving average merupakan sebuah pendekatan kuantitatif untuk meramalkan permintaan tenaga kerja yang didasarkan pada suatu indeks organisasi seperti penjualan. Rumus moving average atau rata-rata bergerak adalah sebagai berikut. MA sama dengan moving average per jumlah periode. Keterangan, MA sama dengan moving average EX keseluruhan penjumlahan dari semua data periode waktu yang diperhitungkan. Contoh kasus dan cara menghitung moving average rata-rata bergerak. Perusahaan PT Easy yang bergerak di bidang manufacturing ponsel ingin meramalkan penjualan ponsel untuk bulan April dan Mei dengan menggunakan data bulanannya yang dimulai dari bulan Januari. Periode rata-rata bergeraknya adalah 3 bulan. Berikut ini adalah cara dan hasil perhitungannya. Yang ketiga, manajemen forecast. Manajemen forecast adalah sebuah pendapat atau keputusan dari para supervisor, manajer, departemen atau pihak lain yang memiliki
pemahaman mengenai kebutuhan organisasi akan tenaga kerja. Berikut beberapa faktor yang dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan peramalan sumber daya manusia. Yang pertama faktor eksternal, yang kedua faktor organisasi, yang ketiga faktor angkatan kerja. 4. Metode tools of supply. Analisis tool of supply meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama tabel staffing. Tabel staffing adalah penyajian dalam bentuk tabel dari semua jabatan dalam organisasi, disertai dengan jumlah dari karyawan yang menjabat saat ini dan kebutuhan tenaga kerja untuk masa yang akan datang. B. Markov analysis. Markov analysis adalah metode untuk melacak pola dari pergerakan karyawan pada berbagai jabatan. C. Rencana suksesi. Rencana suksesi adalah proses untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan melacak individu-individu kunci untuk posisi eksekutif. D. Bagan penempatan. Bagan penempatan adalah daftar dari pemegang jabatan saat ini dan dan personil yang potensial jika ada lowongan pada jabatan tersebut. E. Skill inventories. Skill inventories adalah data dari pendidikan, pengalaman, minat, dan keterampilan yang dapat memberikan petunjuk kepada manajemen untuk secara cepat mengisi lowongan jabatan sesuai dengan latar belakang karyawannya. Oke, sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih.